Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsun Arif dari Forum News Network. Apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau partai berlogo moncong putih itu sekarang ini tengah dilanda perpecahan? Ini kelihatannya dikaitkan antara perbedaan sikap putri dari putri mahkota dari PDIP yakni Puan Maharani dan ketua umumnya yakni Ibu Mega Soekarno Putri itu dalam menyikapi hubungan dengan Presiden Jokowi. Spekulasi ini yang banyak dibahas oleh para pengamat. Ada yang menyebutnya ini sebenarnya belum sampai pada satu perpecahan, ini baru menunjukkan adanya faksionalisasi saja gitu. Rupanya itu dikaitkan dengan pertemuan antara Puan Maharani dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT World Water Forum di Nusa Dua, Bali beberapa hari yang lalu. Kan dalam forum itu Puan Maharani mengaku dia bertemu dengan Pak Jokowi itu sama-sama sumringah begitu ya. Jadi artinya kalau sama-sama sumringah, Pak Jokowinya sumringah juga Puan Maharaninya juga sumringah. Hal ini tampaknya dikaitkan dengan kedatangan Puan Maharani dalam forum itu yang disambut secara resmi oleh Presiden Jokowi gitu, dan Puan Maharani ini diperlakukan itu sama pentingnya dengan para tamu dunia lain gitu. Dan misalnya seperti kita lihat ya, ketika Puan Maharani itu tiba, dia disambut dengan chord musik kehormatan dari kepresidenan, dan kemudian dia disambut secara personal oleh Jokowi, dan kemudian juga sempat berpose bersama, dan kemudian mereka sempat berbincang-bincang. Dan itu yang kemudian menimbulkan spekulasi, loh kok ada perbedaan sikap antara Ibu Megawati dengan Puan Maharani. Puan Maharani sendiri kelihatannya kalau dari gestur tubuhnya tadi sama sekali tidak ada ganjalan apapun ketika bertemu dengan Pak Jokowi, sementara Ibu Megawati ini sampai sekarang itu tetap menolak bertemu dengan Jokowi. Nah, kalau kita lihat dari konteks ininya ya, acara bertemu, tempat mereka bertemu itu sesungguhnya ya ini memang bukan pertemuan formal yang khusus dihelat antara Pak Jokowi dengan Puan. Ini pertemuan resmi karena Pak Jokowi sebagai presiden dan Puan Maharani itu sebagai ketua DPR RI. Tetapi tentu saja kita tidak bisa melepaskan posisi Puan Maharani itu, kendati dia juga ketua DPR, dia tetaplah kader PDIP. Nah, kalau dari sisi konteks itu kita menganggap ya ini bukan pertemuan yang penting. Tetapi kalau kita lihat gestur tubuhnya tadi, ya tidak berlebihan kalau kemudian menyiratkan ada yang berbeda antara Ibu Megawati dengan Puan dalam menyikapi hubungan keduanya ini. Karena pasca Pilpres ini kan hubungan Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu menegang, itu berkaitan dengan sikap Pak Jokowi yang melawan Ibu Megawati dengan mencalonkan Prabowo dan Gibran berhadapan dengan calon yang diusung secara resmi oleh PDIP yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan sikap itu terlihat ya dari misalnya dari ucapan-ucapan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto maupun para petinggi lainnya. Dan misalnya di daerah pun juga kita bisa melihat sikap yang sangat keras itu dalam kasus Bobi Nasution ya, menantu Pak Jokowi yang menjadi wali kota Medan saat ini. Pada waktu itu dia langsung dipecat oleh DPC PDIP Kota Medan karena mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dan ini memang kalau di PDIP ketika seorang ketua umum itu sudah memutuskan mendukung Ganjar dan Mahfud MD, maka tidak boleh ada sikap lain yang menentang, dan kalau kemudian menentang ya diambil tindakan tegas. Tapi perlakuan yang agak berbeda itu terjadi pada Gibran dan Pak Jokowi. Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi apakah Gibran dan Pak Jokowi itu sudah dipecat dari PDIP. Tetapi kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari para petinggi PDIP, ya sesungguhnya Pak Jokowi dan Gibran itu sudah tidak lagi diakui sebagai kader PDIP. Begitu ya lebih tepatnya. Misalnya Ketua DPC PDIP Solo kan Hadi F.X. Rudi minta agar Gibran segera mengembalikan KTA PDIP-nya. Dan Gibran pada waktu ya kalau diminta akan dikembalikan. Sementara Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun kan menyatakan bahwa
Ya karena mereka itu sudah berada di kubu seberang, sudah menyeberang, ya mereka sudah bukan bagian dari, PDIP lagi. Jadi tetap saja meskipun sudah ada pernyataan-pernyataan tidak tegas apakah, kedua orang ini dipecat atau tidak. Tetapi kita juga bisa, melihat, bahwa hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu sudah selesai, sudah the end, sudah game over gitu, ada yang menyebutnya. Kenapa? Karena sampai sekarang ini Pak Jokowi itu ternyata belum bisa bertemu dengan Ibu Megawati, kendati dia sudah meminta dimediasi oleh sejumlah tokoh termasuk, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sementara, Pak Prabowo sampai sekarang juga ternyata juga tidak bisa bertemu. Jadi nasibnya Pak Prabowo ini sama dengan, Pak Jokowi, karena Pak Prabowo kan tadinya dijadwalkan kalau kita menyimak pernyataan dari, tokoh-tokoh di Gerindra maupun di PDIP itu dijadwalkan akan bertemu pada, hari raya kemarin, pada hari raya Idul Fitri, dalam silaturahmi Idul Fitri yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo dari tahun ke tahun. Nah, rupanya setelah itu disebutkan kabar bahwa, oh akan bertemu setelah nanti diputuskan, oleh Mahkamah Konstitusi sengketa Pilpres itu seperti apa. Tapi ternyata, kemudian kita tahu bahwa gugatan dari paslon 01 dan 03 itu, ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian Prabowo dan Gibran itu dinyatakan sebagai presiden, dan wakil presiden yang resmi untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, setelah itu diputuskan, itu ternyata juga tidak ada pertemuan antara, Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah, sinyal yang lebih kuat bahwa kemudian, hubungan antara bukan hanya Pak Jokowi tapi juga, dengan Pak Prabowo itu sudah putus, itu terlihat dari sikap Ibu Megawati sampai sekarang itu belum memberikan ucapan selamat kepada, pasangan, Prabowo Gibran. Ini beda sekali dengan, pasangan dari Anies Baswedan dan Muhaimin yang sudah langsung mengucapkan selamat ketika ditetapkan oleh, KPU, bahkan juga hadir pada waktu penetapan oleh KPU begitu ya. Dan, sementara partai-partai pendukung Amin juga sudah lebih dulu menyatakan hal itu. PKS sudah mengucapkan selamat, kemudian PKB juga sudah mengucapkan selamat, bahkan kalau Nasdem itu sudah lebih awal mengucapkan selamat ya. Jadi ya kita tidak terlalu terkejut kalau kemudian Nasdem termasuk partai dari koalisi 01 yang paling awal kemudian menyatakan bergabung dengan pemerintahan atau mendukung, kalimatnya gitu, mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dalam, peristiwa di mana di KPU itu bukan hanya, Ibu Megawati yang tidak hadir, tapi petinggi-petinggi partai lain, dari PDIP juga, tidak hadir. Bahkan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar dan Mahfud itu tidak hadir. Pada waktu itu, Ganjar mengaku dia tidak mendapat undangan, sementara Mahfud MD mengaku, dia baru dapat undangan itu yang tiba undangannya dari KPU itu sangat mepet. Jadi kebetulan dia sedang di luar kota, jadi tidak mungkin dia menghadiri. Dan belakangan Mahfud MD menyatakan bahwa dia sangat menyesal tidak hadir dalam penetapan, presiden dan wakil presiden terpilih yang dilakukan oleh KPU. Ini berbeda dengan, pasangan, dari, Anies dan Muhaimin yang hadir dan langsung mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Sementara partai-partai koalisi pengusung, Anies Baswedan juga, sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Bahkan kalau kita, sebut, yang paling pertama mengucapkan selamat itu adalah Partai Nasdem yang jadi pendukung Anies, dengan Muhaimin. Dari sikap yang ditunjukkan oleh PDIP maupun para, petinggi-petinggi lainnya itu menunjukkan bahwa memang mereka itu betul-betul dampaknya sangat dalam ya, luka yang, mereka rasakan akibat dikhianati oleh Jokowi pada, Pilpres kemarin itu sangat dalam karena mereka merasa, dikhianati dan itu juga terlihat dari sikap, PDIP terhadap keluarga Jokowi. Dalam kasus, Bobi Nasution misalnya menantu dari, Pak Jokowi yang mendukung pasangan Prabowo Gibran, padahal waktu itu dia masih menjadi kader PDIP. DPC PDIP Medan itu, langsung mengeluarkan surat pemecatan terhadap, Bobi. Dan kemudian dampaknya sangat panjang, bahkan dalam sampai pencalonan gubernur sekarang ini, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengingatkan agar
Bobi Nasution tidak usah mencalonkan diri PDIP. Kata dia pokoknya siapapun boleh mencalonkan gubernur menggunakan tiket PDIP di Sumatera Utara itu kecuali Bobi. Dan yang sama juga diingatkan oleh DPD PDIP Sumatera Utara. Jadi itu memang hubungan mereka sangat sangat dalam. Bahkan kalau statusnya Pak Jokowi dengan Gibran itu meskipun sampai sekarang belum ada pernyataan resmi bahwa keduanya dipecat, tapi setidaknya kita bisa memegang atau menyimak ucapan dari Ketua Dewan Kehormatan dari PDIP yakni Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa ya karena mereka keduanya itu sudah menyeberang ya jadi mereka ini adalah Jokowi dan Gibran itu sudah tidak lagi dianggap sebagai kader PDIP. Nah, di tengah situasi semacam itulah Puan kemudian bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, ini kalau kita lihat pertemuan itu dari gestur tubuhnya ya memang terlihat tidak ada hard feeling ya antara Puan dengan Pak Jokowi, dan bahkan Puan itu menyatakan bahwa ya keduanya memang bertemu, mereka juga sumringah gitu ya, dua-duanya sumringah lah kalau menurut Puan gitu. Walaupun sebenarnya pertemuan ini tidak bisa dikaitkan langsung dengan PDIP karena Puan Maharani itu hadir dalam forum forum dunia yakni KTT World Water Forum di Bali ini, di Nusa Dua Bali ini dalam kapasitas dia sebagai ketua DPR. Karena itu dia juga kehadirannya tadi disambut sama seperti tamu-tamu penting lainnya ketika dia tiba disambut oleh kor musik kepresidenan dan kemudian disambut secara personal oleh Jokowi persis seperti tamu-tamu kehormatan lainnya. Dan ini yang kemudian banyak menimbulkan spekulasi apakah ini adalah sinyal adanya perbedaan sikap dari Puan. Meskipun saya tadi sebutkan bahwa Puan datang dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI. Tapi kita tentu saja tidak bisa melepaskan posisi Puan sebagai Ketua DPR RI itu ya dalam kapasitas dia sebagai representasi dari PDIP. Dia adalah Ketua PDIP. Tapi gestur tubuhnya Puan tadi tidak bisa tidak kita menafsirkan ya seolah-olah bagi Puan nggak ada persoalan apapun antara dia dengan Pak Jokowi. Karena itu kemudian dia menyebut bahwa pertemuan keduanya itu sumringah gitu. Apakah ini kemudian menunjukkan bahwa Puan itu memang berbeda sikap dengan PDIP atau dalam hal ini berbeda sikap dengan ibunya, Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri? Saya kira mungkin terlampau cepat kita kalau menyebutkan ini ada semacam intrik atau perpecahan di internal PDIP. Mungkin kalau istilah faksionalisasi itu mungkin lebih tepat ya gitu. Ada kelompok yang berbeda yang mengambil jalur soft dengan jalur lembut dengan Jokowi, sementara ada jalur yang keras. Jalur yang keras ini adalah kubu dari Ibu Megawati yang itu bisa kita lihat bahwa sekarang ini Ibu Megawati itu menutup rapat pintu pertemuan dengan Jokowi karena Jokowi berulang kali minta waktu bertemu dengan Ibu Megawati, bahkan menggunakan mediasi tetap ditolak, dan bahkan bukan hanya dengan Pak Jokowi tapi dengan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo juga sampai sekarang belum bisa bertemu dengan Ibu Megawati, padahal berkali-kali kita mendengar pernyataan dari sejumlah tokoh di Partai Gerindra dan juga tokoh PDIP bahwa Ibu Megawati itu akan bertemu dengan Pak Prabowo pada momen Idul Fitri kemarin. Tapi ternyata momen Idul Fitri itu lewat dan tidak ada pertemuan. Kemudian diperkirakan nantinya itu setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Prabowo dan Gibran dan menolak gugatan dari paslon 01 dan 03, Ibu Megawati juga tidak bertemu dengan Pak Prabowo. Bahkan ketika ada penetapan di KPU seperti saya sebut tadi juga tidak hadir. Jadi ya ini memang bisa disimpulkan sudah patah arang. Patah arangnya hubungan antara Jokowi dengan Megawati itu semakin ditegaskan dalam forum ini ya, dalam forum rapat kerja nasional yang akan dihelat tanggal 24 sampai 26 Mei. Jadi tinggal berapa ini? Tinggal 2 hari lagi. Itu Jokowi tidak diundang ya.
Dan menurut keterangan dari Jarod Saiful Hidayat, itu Ketua DPP PDIP, pada waktu itu menyatakan kenapa Jokowi bahkan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu tidak diundang, ya karena keduanya itu sibuk dan menyibukkan diri. Tapi kata-kata menyibukkan diri ini kelihatannya lebih ditujukan kepada Jokowi. Nah, soal ini sempat ditanyakan kepada Puan, ya, mengapa Pak Jokowi tidak diundang? Karena biasanya kan Pak Jokowi itu dalam acara-acara penting PDIP itu selalu diundang dan tentu saja ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Selain sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi kan juga Pak Jokowi sebagai kader PDIP, kader yang utama karena menjadi presiden begitu ya. Nah, menurut Puan ya mungkin belum terundang atau Pak Jokowi memang sedang sibuk. Sementara Pak Jokowi sebaliknya ketika ditanya wartawan dia menyatakan dia silakan ditanya pada yang mengundang. Jadi ini forum penting yang tadinya kalau kita menyimak dari pernyataan Hasto Kristianto bahwa dalam rakernas inilah akan ditentukan sikap PDIP apakah ada di dalam kubu oposisi atau akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kalau lihat sinyal-sinyal yang ada, lihat sikap Ibu Megawati yang menutup pintu untuk bertemu dengan Pak Jokowi bahkan dengan Prabowo Subianto ya. Ini ya kelihatannya keputusan itu hampir bulat karena sebenarnya kan di PDIP itu berlaku untuk keputusan-keputusan politik yang penting seperti ini termasuk kemarin soal siapa yang akan diusung menjadi presiden dan wakil presiden itu sepenuhnya diserahkan kepada Ibu Megawati yang Ibu Megawati sering sebut sebagai hak prerogatif gitu. Nah, kalau sekarang ini soal apakah akan ada di dalam oposisi, apakah akan tetap berada di kubu oposisi atau kemudian masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu, menurut Hasto dan menurut para petinggi partai lainnya itu para pimpinan PDIP terutama Ibu Megawati akan mendengar bagaimana pernyataan atau sikap dari pengurus partai di daerah. Tapi kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan di berbagai daerah, ya sudah sampai pada satu keputusan sudah final lah ya hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu. Nah, kita kembali ke topik utama kita. Apakah dengan begitu sekarang ini terjadi perpecahan antara kubu Puan Maharani dengan kubu Ibu Megawati? Saya kira kalau sampai levelnya perpecahan gitu, tidak sampai levelnya seperti itulah ya karena bagaimanapun juga ketika katakanlah Puan Maharani itu punya sikap yang berbeda dengan ibunya, tentu dia tidak akan bersikap frontal. Kita tahu memang Puan ini punya faksi tersendiri yang disebut kalau di DPR dulu kita tahu ada Dewan Kolonel, itu adalah para pendukung Puan Maharani. Saya kira di DPP juga ada kelompok-kelompok semacam itu, cuman kita tidak pernah mendengar apa istilahnya berbeda dengan kalau di DPR disebut dengan Dewan Kolonel begitu ya. Dan di kubu yang berbeda saya kira ini kakak dari Puan yakni Prananda Prabowo, saya kira itu faksinya sama dengan faksi Ibu Megawati yang sama-sama menentang untuk ada semacam rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Nah, jadi bagaimana kira-kira yang akan terjadi dinamika ini nanti pasca Rakernas? Kita bisa perkirakan bahwa tetap saja kalau kemudian Ibu Megawati memutuskan A, dalam hal ini katakanlah kecenderungannya sekarang itu menjadi oposisi, dipastikan itu seluruh komponen partai itu akan menyatakan siap mendukung gitu, sami'na wa ta'na apapun yang diperintahkan oleh Ibu Megawati. Bahkan termasuk faksinya Puan yang selama ini pendekatannya kepada Jokowi itu lebih lembut. Nggak mungkin Puan menentang Ibu Megawati dalam situasi saat ini hanya persoalan karena putusan apakah berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Tapi ya kita akan terus melihat bagaimana Puan itu mengembangkan pendekatan yang berbeda kendati katakanlah nanti secara resmi dinyatakan bahwa PDIP berada di kubu oposisi. Tetap seperti sekarang ini. Jadi Puan akan menunjukkan sisi yang lebih lembut, soft side gitu dari PDIP terhadap pemerintahan Jokowi dan juga berikutnya sebagai terhadap pemerintahnya Prabowo Gibran. Jadi selama ada faktor Ibu Megawati, saya kira faktor perekat kuat di PDIP itu ya tidak mudah digoyahkan gitu. Kan kita tahu sebelumnya itu sudah ada beberapa tokoh yang mengambil sikap yang berbeda dengan Ibu Megawati dengan keputusan partai. Kita sebutlah misalnya namanya ada
Marwar Sirait gitu, yang dia lebih memilih bergabung berada di kubunya Jokowi. Kemudian juga ada, figur yang seperti Effendi Simbolon gitu, yang pada waktu secara tegas menyatakan dukungan terhadap Prabowo sebelum menggandeng Gibran. Atau yang, terakhir saya kira, ada figur seperti Budiman Sujatmiko. Walaupun kita mesti bedakan ya, Budiman Sujatmiko ini tentu merupakan kader baru lah kalau di PDIP, sementara Marwarar dan Effendi Simbolon ini, kader yang cukup, senior di PDIP. Nah, ketika mereka bersimpang jalan dengan Ibu Megawati, maka pilihannya mereka harus keluar dari PDIP dan tidak ada gerbong yang ikut bersama mereka. Kalau Puan, saya kira nggak mungkin seperti itu ya, dia kemudian, berbeda dengan pandangan dengan Ibu Megawati dan kemudian mengambil sikap frontal dan sampai keluar kabinet. Jadi selama masih ada Ibu Megawati, saya kira soliditas, di PDIP itu akan tetap terjaga. Masalahnya saya kira berbeda, pasca nanti tidak ada Ibu Megawati lagi ya, karena bagaimanapun juga ini faktor usia, kan Ibu Megawati sekarang tidak muda lagi dan, eee, perlahan cepat atau lambat itu pasti akan ada terjadi pergantian, kepemimpinan di PDIP, itu apakah karena faktor alamiah atau karena faktor-faktor yang lain gitu. Nah, di situ saya kira mungkin nanti potensi adanya perpecahan itu sangat mungkin terjadi. Tapi sekali lagi, sejauh ini saya kira nanti andai kata dan walaupun kita bisa duga bahwa Rakernas itu akan memutuskan bahwa PDIP itu berada di kubu oposisi, maka soliditas dari PDIP akan tetap terjaga. Saya Arsmuna Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.